kita bisa kalah sama yang lain. Kayak Nokia. Iya, kayak Nokia tuh. Iya, Udah tahu perubahannya cepat, tiba-tiba. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa nih ya teman-teman, kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang memulai bisnis ataupun yang penasaran sama dunia desain grafis. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini adalah channel apa sih? Ini adalah channel edukasi terkait bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga cetakannya seperti ini tuh. Keren nggak tuh? Keren dong. Atau seperti ini juga nih. Nggak kelihatan ya? Nih, keren tuh. Dan Kebun Desain juga menjual berbagai jasa pendaftaran merek HKI dan OSS gitu. Kita menjual jasa itu pun karena kita sudah merasakan manfaatnya. Kita sudah terdaftar di HKI dan sudah punya perizinan perorangan. Betul. Jadi buat teman-teman yang mencatut nama kita untuk jualan desain grafis itu pasti bukan Kebun Desain. Kebun Desain yang asli ya ini channelnya ada gitu. Betul. Websitenya kebundesain.com. Oke, jadi buat teman-teman itu ya yang pengen order desain logo, desain kemasan, perdesainan apapun sampai daftar izin NIB, izin merek kayak gitu ya, bisa langsung order aja ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Ya langsung order. Oke, ada tips ataupun informasi apa nih Dek yang bisa kita share ke teman-teman? Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara menambah customer di bisnismu. Oke. Ya kan seperti kita tahu ya, kita itu untuk menambah customer susah banget ya, apalagi di zaman yang perubahannya cepet banget. Iya, persaingannya ketat banget juga. Persaingannya ketat banget, belum lagi ditambah TI ya, informasi dan teknologi. Jadi semua bisnis hampir berkolaborasi dengan TI tersebut. Betul. Terus apa jawabannya untuk menjawab agar kita bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut? Jawabannya adalah agile. Agile apa tuh agile? Agile ini adalah merespon cepat perubahan yang ada di dunia, baik perubahan market, perubahan misalnya sekarang kan perubahan habit ya, yang tadi orang-orang bekerja secara offline bisa secara online. Terus juga perubahan kesehatan, yang sekarang kita harus divaksin, vaksin 1, 2, 3 gitu kan. Itu istilah lainnya adalah gercep lah gitu. Jadi kita harus gerak cepet. Jadi dalam menghadapi perubahan perubahan di dunia bisnis pun sama, kita harus agile, kita harus gercep gitu. Nah, bagaimana kita mengecek bisnis kita udah agile atau udah gercep belum nih terhadap perubahan pasar? Ada poin-poinnya. Kita bahas satu-satu nih. Oke. Yang pertama, bisa cepat beradaptasi dengan fluktuasi pasar nih. Oke, fluktuasi ya, kena naik turun ya. Iya, betul. Misalnya bulan sekarang kok penjualan kita turun, padahal di tahun kemarin 2021 bulan Juni penjualan kita naik. Nah, kita harus cek nih, kita harus adaptasi nih. Kenapa? Apakah mungkin salah dari marketingnya? Apakah mungkin ada kompetitor baru yang harganya serupa dengan kita gitu kan ya. Nah, kamu harus ngecek. Kalau misalnya ternyata ketemu nih, ternyata ada kompetitor baru dengan harga yang sama dengan kita. Nah, berarti kita harus beradaptasi. Misal dengan apa beradaptasinya? Menambahkan value kita. Iya, benar. Jadi kan agile itu kan adaptasi cepat ya dengan perubahan yang ada. Kalau misalkan lihatnya ada fluktuasi terus naik turun, kita harus cepat merespon. Ini ada apa? Problemnya itu mana? Betul. Ketika kita tahu problemnya apa, secepat mungkin kita cari solusinya. Betul sekali ya. Oke, yang kedua berkaitan dengan value. Berarti kita harus selalu berinovasi. Cek yang kedua. Kita harus selalu berinovasi Ya, inovasinya misalnya apa? Misal, kamu jualan keripik pisang seperti ini ya. Ternyata keripik pisang di pasaran semuanya hampir rasanya original. Kamu inovasi dong dengan keripik pisang yang rasanya ada berwarna-warni seperti ini. Iya. Tuh, gitu.
Jadi inovasi satu hal yang penting ya dalam perubahan cepat itu. Iya. Kalau kita nggak bisa merespon perubahan yang cepat dengan inovasi-inovasi yang bagus, kita bisa kalah sama yang lain. Kayak Nokia. Iya, kayak Nokia tuh. Udah tahu perubahannya cepat, tiba-tiba ke Android sama ke iOS ya. Iya, dia Symbian. Dia terus. tetap Symbian terus ke dengan idealismenya. Padahal zaman sudah begitu cepat berubah. Akhirnya ya tumbang tuh Nokia. Kita bisa belajar dari itu. Inovasi sangat penting, saudara-saudara. Nah, berkaitan dengan inovasi, berarti yang ketiga ini setelah kita berinovasi, kita harus selalu merespon permintaan customer dengan cepat dan fleksibel. Misal, kita udah bisa nih tadinya inovasi dari keripik pisang seperti ini yang semua di dunia itu hampir keripik pisangnya rasanya original. Ternyata karena terlalu banyak penjualan kita stagnan gitu ya. Yeah. Kita berinovasi dengan keripik pisang yang warnanya warna-warni, ada rasa-rasa seperti ini ya. Rasa-rasa baru lah ya. Rasa-rasa baru. Otomatis kamu harus siap-siap nih merespon permintaan yang banyak karena kamu satu-satunya yang beda dengan yang lain. Betul. Cepat dan fleksibel gitu. Karena kamu udah tahu inovasimu seperti itu dan pasti banyak pemintanya atau permintaannya, berarti kamu harus dengan cepat juga merespon permintaan customer. Iya. Jangan kamu berinovasi tapi Tidak siap dengan permintaan yang banyak. Itu artinya inovasi kamu itu harus diprediksi bagaimana juga ketika mendapat orderan yang banyak kayak gitu ya. Jangan sampai kamu nggak siap tuh sumber dayanya, entah itu bahan baku ataupun sumber daya manusianya kayak gitu. itu bisa jadi bumerang. Iya. Itu bisa jadi mencoreng brand kamu nih. Misal gini, oke, inovasinya udah bagus dan banyak permintaannya. Ternyata tidak mencukupi permintaan pasar. Kamu bakal dijelek-jelekan. Mana nih, aku nggak kebagian rainbow chips yang rasa pelangi. Nanti jadi ada mention yang jelek atau apa gitu. Ada review jelek. Iya, karena tidak memenuhi pasar gitu. Iya, karena hal-hal yang seperti lah pelayanannya, tidak bagus pelayanan, jadi lambat misalkan, malah nggak dilayani Orderan membludak, tukang gojeknya jadi banyak di store kamu. Kayak dulu apa tuh? Mie gacoan tuh. Mie gacoan juga pernah. Ribut kan? Iya, sama tukang gojeknya. Terus juga McD yang BTS. Iya, McD. Iya kan? Itu kan sampai ribut si driver sama si pihak restorannya. Iya. Karena sistem, jadi orderan masuk terus, nggak di stop. Jadi kan lama tuh. Iya. Akhirnya ribut gitu. Harusnya sistemnya itu dimatiin, tapi sekarang katanya udah dibenerin. Ya udah habis juga promonya itu. Nah, yang keempat berkaitan dengan merespon cepat permintaan customer, kamu juga harus beradaptasi dengan produk-produkmu yang baru tapi menggunakan cost yang efektif. Costnya jangan dihambur-hamburkan gitu untuk membuat produk yang baru ini. Jadi cost yang efektif itu tetap tidak menurunkan kualitas produk kamu. Iya benar, itu penting banget tuh. Iya nggak sih? Costnya pas, kualitasnya terbaik. Jadi ibarat saya contohkan keripik ini lagi ya. Oke, kita mau bikin keripik yang baru seperti ini kan ya. Otomatis kita butuh supplier pisang yang banyak dong. Berarti kamu harus mencari supplier pisang yang murah tapi kualitasnya masih sama dengan produk yang ini dulu. Iya, benar. Gimana caranya? Itu PR kamu. Jangan nyampe nyari supplier yang murah tapi kualitas produknya lebih rendah daripada ini. Iya, betul. Gitu. Betul. Kalau misalkan nanti bisa mengecewakan customer lah ya. Betul. Kok inovasinya nggak lebih bagus dari yang original sih gitu kan? Nah, itu blunder itu. Iya. Oke, yang terakhir jelas kalau misalnya kamu udah berinovasi pasti ada lagi yang ngikutin yang bikin seperti ini. Nah, kalau misalnya udah seperti itu ya kamu harus survive di target pasar kamu. Dalam artian kamu balik lagi ke poin nomor 1. Terus aja gitu muter gitu. Iya, itu akan selalu ada ya. Ketika ada yang viral, misalkan kompetitor pasti ngikutin. Iya. Karena ya mau nggak mau itu selalu seperti itu ya. Betul sekali. Tapi yang lebih bagus itu ya kamu yang agile, yang gercep lah gitu. Iya, yang paling
paling pertama. Ketika ada yang niru lagi kamu yang seperti ini, kamu bikin lagi. Iya, menjadi yang pertama itu penting banget ya, biar jadi apa namanya, kayak Aqua lah gitu ya. Aqua kan dia yang pertama gitu. Jadi meskipun brand apapun pasti dibilangnya Aqua. Betul sekali. Itu sakit hati banget ya, ada brandnya misalnya Le Mineral gitu. Beliin Aqua dong, padahal yang dimaksud adalah Le Mineral gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi di era seperti ini kalian harus agile. Maksudnya adalah harus gercep, bahasa sederhananya harus gercep, harus gerak cepat terhadap tantangan-tantangan yang ada di dunia usaha khususnya ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya pada garcep tuh ya sama perubahan-perubahan yang ada kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.